Inilah 15 musuh syaitan dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Allah pernah mengutus Iblis untuk menemui Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu sahabat Ansar di Madinah. Diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal dari Ibnu Abbas, ia berkata, dalam suatu pertemuan jamaah, tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, "Wahai para penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk? Kerana kalian membutuhkanku." Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu?" Dan sahabat menjawab, "Tentu Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah berkata, "Dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya." Seketika Umar bin Khattab berkata, "Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya?" Rasulullah kemudian berkata pelan, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahawa dia termasuk mereka yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan hari kiamat? Sekarang bukakan pintu untuknya kerana dia sedang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ibnu Abbas berkata, "Maka dibukalah pintu, kemudian ia masuk ke tengah-tengah kami. Ternyata dia seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai rambut yang panjangnya seperti rambut kuda. Kedua kelopak matanya mushku katani memanjang terbelah ke atas, tidak ke samping." Ibnu Abbas melanjutkan, "Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, gigi taringnya keluar seperti taring babi, kedua bibirnya seperti bibir macan kerbau utsur." Kemudian dia berkata, "Assalamualaikum ya Muhammad." "Assalamualaikum ya jama'atul muslimin." "Salam untuk kalian semua, wahai golongan muslimin." Iblis berkata, "Wahai Muhammad, aku datang bukan kerana keinginanku sendiri, tetapi aku datang kerana diperintah." Rasulullah berkata, "Apa yang membuatmu terpaksa harus datang ke sini, wahai kelaknat?" Ia lantas menjawab, "Aku didatangi oleh seorang malaikat utusan Allah yang Maha Agung. Ia berkata kepadaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhmu untuk datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hina dan bersahaja. Engkau harus memberitahu kepadanya bagaimana tipu muslihat, godaanmu dan rekayasamu terhadap Bani Adam, bagaimana engkau membujuk dan merayu mereka. Engkau harus menjawab jujur apa saja yang ditanyakan kepadamu. Jika engkau berbohong sekali saja dan tidak berkata benar, niscaya aku jadikan kamu debu yang dihempas oleh angin dan aku puaskan musuhmu kerana bencana yang menimpamu." Kemudian Rasulullah mulai bertanya, "Jika kamu jujur, beritahukanlah kepadaku, siapakah orang yang paling kamu benci?" Iblis menjawab, "Engkau, wahai Muhammad, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku benci, dan kemudian orang-orang yang mengikuti agamamu." Lalu Rasulullah kembali bertanya, "Siapa lagi yang kamu benci?" Iblis menjawab, "Anak muda yang takwa, yang menyerahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu siapa lagi?" Iblis kembali menjawab, "Orang alim dan wara menjaga diri dari hal syubhat lagi penyabar." Kemudian Rasulullah bertanya, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang yang terus-menerus menjaga diri dalam keadaan suci dari kotoran." Kemudian Rasulullah menanyakan pertanyaan, "Lalu siapa lagi?" Iblis membalas, "Orang miskin fakir yang sabar, yang tidak menceritakan kefakirannya kepada orang lain dan tidak mengadukan keluh kesahnya." Dialog berlanjut. Rasulullah menanyakan, bagaimana Iblis mengetahui jika ia bersabar? Maka Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, jika ia mengadukan keluh kesahnya kepada makhluk sesamanya selama 3 hari, Allah tidak memasukkan dirinya ke dalam golongan orang-orang yang sabar." Setelah itu, Rasulullah kembali bertanya, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang kaya yang bersyukur." Lalu Rasulullah bertanya, "Bagaimana kamu mengetahui bahawa ia bersyukur?" "Jika aku melihatnya mengambil dan meletakkannya pada tempat yang halal," jawab Iblis. Dan Rasulullah melanjutkan pertanyaannya, "Bagaimana keadaanmu jika umatku mengerjakan syalat?" Iblis menjawab, "Aku merasa panas dan gemetar." Maka Rasulullah bertanya, "Mengapa wahai kelaknat?" Iblis berkata, "Sesungguhnya jika seorang hamba bersujud kepada Allah sekali sujud saja, maka Allah mengangkat derajatnya 1 tingkat. Jika mereka syam atau puasa?" Tanya Rasulullah. "Aku terbelenggu sampai mereka berbuka puasa," jawab Iblis. "Jika mereka menunaikan haji?" tanya Rasulullah. Iblis membalas, "Aku menjadi gila." Rasulullah, "Jika mereka membaca Al-Quran?"
Aku meleleh seperti timah meleleh di atas api, jawabnya. Rasulullah bertanya, jika mereka berzakat? Iblis menjawab, seakan orang-orang yang berzakat itu mengambil gergaji dan memotongku menjadi dua. Lantas Rasulullah bertanya, mengapa begitu wahai Abu Marr? Sebutan untuk iblis pahit? Iblis lalu menjawab, sesungguhnya ada 4 manfaat dalam zakat itu. Pertama, Allah menurunkan berkah atas hartanya. Kedua, menjadikan orang yang berzakat disenangi makhluknya yang lain. Ketiga, menjadikan zakatnya sebagai penghalang antara dirinya dengan api neraka. Keempat, dengan zakat, Allah mencegah bencana dan malapetaka agar tidak menimpanya. Itu sahaja penjelasan ringkas tentang dialog Rasulullah dengan iblis yang dilaknat. Semoga menjadi pengajaran buat kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video akan datang dengan topik yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel ini.